Dunia kembali diguncang ketegangan geopolitik yang membara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tegas kepada Amerika Serikat dan Israel terkait keberadaan lebih dari 200 ilmuwan nuklir Rusia di fasilitas nuklir Iran, Fordo. Putin menegaskan bahwa Moskow tidak akan memerintahkan mereka pulang dan tetap berkomitmen mendukung program nuklir sipil Iran, meski harus berhadapan dengan kekuatan Barat. Namun, peringatan keras juga dilontarkan. Rusia akan membalas setiap darah warganya yang tewas akibat serangan AS atau Israel di wilayah Iran. Ini bukan ancaman kosong, ujar Putin dalam pernyataannya yang disiarkan langsung oleh media internasional. Pernyataan ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik berskala global, terlebih setelah Moskow mengkonfirmasi penarikan sementara ilmuwan nuklirnya dari Fordo menyusul tekanan dari Israel. Di tengah ketegangan tersebut, para ulama Islam memperingatkan bahwa fenomena perang modern ini semakin mendekati tanda-tanda kiamat menurut ajaran Islam. Dalam kitab Al-Malaika wal Asa'ah, Malaikat dan Hari Kiamat, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa perang besar melibatkan bangsa Timur dan Barat adalah salah satu pertanda akhir zaman. Fenomena seperti konflik di Timur Tengah, keterlibatan kekuatan nuklir, dan polarisasi ideologi disebut-sebut sebagai manifestasi dari hadis Nabi Muhammad tentang fitnah yang membara sebelum munculnya Dajjal dan kedatangan Imam Mahdi. Sementara itu, Imam Al-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim menulis bahwa perang antar bangsa akan menjadi semakin brutal hingga manusia lupa akan nilai kemanusiaan. Konflik Rusia-AS Israel saat ini yang melibatkan ancaman nuklir dan aliansi militer besar dinilai oleh ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai simbol runtuhnya perdamaian dunia yang diikuti oleh munculnya kekacauan global, ciri khas era Ya'juj wa Ma'juj, Gog dan Magog dalam Al-Quran. Para analis militer memperingatkan bahwa jika Amerika pengiran benar-benar menyerang fasilitas nuklir Iran, respons Rusia bisa memicu Perang Dunia III. Ini bukan skenario fantasi. Semua pihak telah bersiap dengan senjata terkini, dan ketegangan Timur Tengah adalah sumbu peledak yang cukup kuat, kata pakar strategi militer Rusia, Kolonel Igor Kovalchuk. Di sisi lain, cendekiawan Islam seperti Syekh Imran Hossein mengaitkan konflik ini dengan ayat Al-Quran Surah Al-Anbiya 21:01 yang menyebutkan bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang taat setelah kehancuran besar. Dunia kini berada di ambang jurang. Saat Putin bersumpah mempertahankan penaruh Rusia di Timur Tengah dan Iran terus mengejar ambisi nuklirnya, umat manusia diingatkan pada firman Allah dalam surah Al-Hajj 22. Telah dekatlah hari kiamat dan telah terbelah bulan. Apakah peristiwa hari ini adalah bagian dari proses takdir tersebut? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Setiap kali berita tentang Iran dan Israel kembali memanas, ada rasa sesak yang menghimpit dada ini. Ini bukan sekedar tontonan geopolitik di layar televisi. Ini adalah luka lama yang kembali menganga di tubuh umat. Di satu sisi, ada kemarahan terhadap agresi dan penjajahan puluhan tahun yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, yang membuat setiap tindakan perlawanan terhadap Israel terasa seperti sebuah keniscayaan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang mendalam akan kebijaksanaan di balik eskalasi ini. Kita terjebak dalam pusaran konflik yang rumit, di mana kepentingan politik para pemimpin seringkali tidak sejalan dengan nasib rakyat jelata yang akan menanggung akibatnya. Hati ini telah melihat perpecahan, lelah melihat darah tumpah di tanah para nabi, entah itu atas nama pembalasan atau pertahanan. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah doa dalam keheningan. Semoga Allah melindungi mereka yang tak berdaya, menyatukan barisan umat Islam dalam kebenaran dan keadilan, serta memadamkan api fitnah peperangan yang hanya akan meninggalkan puing-puing penderitaan bagi kita semua. Kami merindukan kedamaian, tetapi kedamaian sejati yang berdiri di atas keadilan, bukan kesunyian yang lahir dari penindasan. Dan siapa sesungguhnya yang akan menang jika perang besar ini benar-benar meletus? Bukan rakyat biasa. Tentu saja yang menang adalah mereka yang menjual senjata, yang mengambil keuntungan dari kekacauan, dan yang melihat dunia Islam terus terbelenggu dalam siklus kekerasan dan kemunduran. Sumber daya umat yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat keilmuan
justru habis untuk membeli rudal dan membiayai kehancuran. Kita merindukan hadirnya para pemimpin yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga bijaksana di meja perundingan. Pemimpin yang kekuatan utamanya adalah keadilan dan kepedulian terhadap rakyatnya, bukan unjuk kekuatan militer yang membabi buta. Kekuatan sejati umat ini bukanlah terletak pada berapa banyak misil yang bisa diluncurkan, melainkan pada seberapa kuat persatuan kita, seberapa tinggi akhlak kita, dan seberapa besar kontribusi kita dalam membangun peradaban yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.